Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geovulkan di kelas geografi. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bagian kedua tentang ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Oke, mungkin untuk teman-teman yang kemarin di part 1 ketinggalan materinya, nanti bisa lihat di kolom deskripsi untuk link materi part pertamanya. Oke, sebelumnya marilah kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang kita peroleh dalam kegiatan belajar pada kali ini bisa bermanfaat. Seperti itu. Langsung saja yang pertama, ya, jadi ini adalah konsep dasar mengenai bahan industri. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia atau UU RI nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, jadi yang dinamakan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Selanjutnya, jadi klasifikasi industri berdasarkan bahan baku itu nanti ada beberapa, ya. Jadi bahan baku itu nanti ada yang dinamakan bahan baku mentah, ya. Kemudian ada juga barang setengah jadi, ya. Kemudian ada juga yang barang jadi. Ya. Jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi itu nanti pasti mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada yang barang atau bahan yang mentah. Nah, berkaitan dengan bahan bakunya, jadi nanti ada 3 jenis industri. Yang pertama adalah industri ekstraktif. Kemudian ada juga yang namanya industri non ekstraktif dan fasilitatif. Yang pertama, jadi ini ada namanya industri ekstraktif. Jadi industri ekstraktif itu nanti menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam. Jadi langsung dari alam itu nanti adalah bahan industri yang ekstraktif. Nah, jadi barang industri ekstraktif itu nanti terdiri dari industri reproduksi dan industri manufaktur. Yang pertama adalah industri reproduksi. Jadi industri reproduksi itu nanti adalah industri yang bahan bakunya dari alam dan hasil produksi berupa barang-barang yang baru. Contoh misalkan nanti ada yang namanya perikanan atau juga perkebunan. Nah, jadi harus fresh, harus baru. Itu adalah industri yang reproduksi. Kemudian yang kedua ada yang namanya industri manufaktur. Nah, jadi industri manufaktur itu nanti adalah industri yang mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang yang akan digunakan lagi untuk keperluan industri lain. Ini adalah industri manufaktur. Selanjutnya ada yang namanya industri non ekstraktif. Jadi industri non ekstraktif itu nanti adalah industri yang menggunakan bahan baku dari hasil industri lain. Nah, contohnya di sini adalah ini ada gambarnya industri pakaian, ya. Jadi industri pakaian mulai dari benang, kemudian kain, kemudian bisa dibuat menjadi baju dan lain sebagainya. Itu adalah industri non ekstraktif. Kemudian yang ketiga ada yang namanya industri fasilitatif. Jadi industri yang kegiatannya itu nanti dia menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya perbankan, perdagangan, angkutan. Kalau ini misalkan contohnya adalah perdagangan atau mungkin di sini di pasar, ya. Jadi dia menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Selanjutnya setelah kita tadi sudah membahas materi tentang bahan industri, nah ini materi yang kedua kita juga membahas tentang energi baru dan terbarukan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2007 tentang energi, jadi sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energinya. Jadi bisa sebagai sumbernya atau sebagai energinya.
Nah, secara luas sumber energi itu nanti bisa dikelompokkan atas sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Oke, yang pertama kita membahas tentang materi sumber energi yang tak terbarukan. Jadi sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Pada dasarnya sebenarnya ini nggak akan habis, cuma perlu pembaharuan yang begitu lama. Contohnya misalkan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu nanti dia mengalami proses sebelum jadi minyak bumi itu nanti berjuta-juta tahun ya. Nah, artinya sebenarnya untuk dikatakan tidak bisa diperbarui sebenarnya tidak, cuma dia butuh waktu yang sangat lama sehingga bisa masuk di kategori sumber energi yang tak terbarukan seperti itu. Nah, di sini ada contohnya adalah minyak bumi, kemudian ada gas bumi, batu bara. Jadi batu bara itu nanti harus proses pemfosilan dulu baru bisa nanti terbentuk batu bara. Kemudian gambut, ini nanti biasanya daerah Kalimantan, Serpin, bitumen. Selanjutnya ada yang namanya sumber energi terbarukan. Jadi sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Jadi kalau kita bicara tentang berkelanjutan itu nanti pasti mempertimbangkan masa depan seperti itu. Jadi tujuannya nanti untuk masa depan. Jadi pengelolaan itu nanti untuk masa depan masih bisa digunakan. Sumber energi ini merupakan sumber daya alam, jadi nanti bisa berupa sinar matahari, ya. Kemudian ada juga angin, kemudian air, kemudian ada yang namanya panas bumi, gelombang laut. Nah, jadi nanti misalkan kalau yang seperti sinar matahari itu nanti bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya, ya. Ini biasanya untuk daerah tropis cocok kayak gini. Kemudian ada juga yang pembangkit listrik tenaga angin, nanti ada. Ya, seperti di Belanda. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga air. Itu nanti menggunakan istilahnya air terjun. Jadi pemanfaatan air untuk menggerakkan turbin. Kemudian ada yang namanya panas bumi, ya, panas bumi atau geotermal. Jadi ini sangat cocok sebenarnya digunakan di Indonesia karena di Indonesia terdapat banyak gunung berapi, ya, jadi memanfaatkan panas bumi. Kemudian ada yang namanya pembangkit listrik, misalkan ini pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Nah, nanti biasanya yang sudah ada ini sepertinya di daerah Yogyakarta. Nah, jadi yang cocok ada di pantai-pantai yang memiliki ombak yang besar karena dia memanfaatkan gelombang laut. Baik, terima kasih. Itu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk belajar, kemudian tetap simak channel Geovulkan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.